Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Listiana. Hari ini terlihat cerah sekali, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Melia. Oke, anak-anakku semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, anak-anakku, ini sudah masuk hari Jumat ya. Ini jadwalnya Bu Listiana masuk kelas memberikan yang namanya bimbingan klasikal kepada anak-anakku kelas 7B yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Baiklah, sebelum bimbingan klasikal ini saya lanjutkan, mari salah satu ketua kelasnya, Bu Bibah. Mana Mbak Bibah? Iya. Siap, Bu. Mbak Bibah. Iya, ayo kita mulai dengan berdoa dulu terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Silakan teman-temannya pimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Iya. Selanjutnya Bu Lis mau mempresensi kehadiran anak-anakku hari ini ya. Gresma ada? Gresma. Ada, Ibu. Ada. Sehat kan Gresma? Sehat, Ibu. Pak? Baru masuk itu, Bu, seminggu sekolah. Masuk. Nah, kenapa? Kenapa kok baru masuk seminggu? Sakit hati, Bu, sakit hati. Broken heart. Sekarang semoga sudah tambah sehat ya, tambah bahagia, nggak apa-apa. Perlu sakit dulu untuk mendapatkan yang lebih baik ya Mbak Krisma ya. Mas Arif, ada Mas Arif? Hadir dong, Bu. Always on. Oh iya, Mas Sofiani ada? Ada. Hadir, Ibu. Alhamdulillah anak-anak Ibu kelas 7B ini hadir semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Ya, anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan prokrastinasi akademik. Nah, prokrastinasi akademik itu nanti apa penyebabnya, dampaknya gimana, itu nanti akan kita bahas ya anak-anak dalam bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan langkah-langkah yang akan kita lalui pada bimbingan klasikal pada pagi hari ini adalah satu, nanti Ibu akan menyampaikan materi berupa PowerPoint, terus juga akan menampilkan video pembelajaran ya. Terus nanti Ibu juga akan membagi anak-anak itu menjadi berkelompok. Nah, kita akan mengerjakan bersama-sama LKPD. Lalu saya akan meminta anak-anak untuk mencurahkan pendapatnya dari hasil pekerjaan yang anak-anak kerjakan. Lalu kita akan membuat kesimpulan. Lalu setelah itu kita akan penutup. Oh iya, nanti kalau anak-anak misalnya di bimbingan klasikal ini mau mencurahkan pendapatnya, silahkan nanti angkat tangan ya, atau perlu Bu Lis tunjuk atau angkat tangan sendiri-sendiri? Angkat tangan, Bu. Angkat tangan, Bu. Oh iya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ya, tangannya diginikan ke depan semua, direnggangkan gini, iya. Direnggangkan. Oh, gimana sih? Nah, ke depan sini ya, Nak. Oh, gini. Iya, terus ke samping. Ke samping. Iya, ke samping. Ke samping gini. Ini kayak kupu-kupu ini loh terbang Mas Sofyan ya, terbang. Nah, kalau nanti terus ke depan lagi, ke depan. Disilangkan gini. Silangkan, diginikan. Iya, sambil ditarik. Sudah bunyi belum? Sudah. Nah, oke. Anak-anak kalau nanti Bu Lis bilang halo, kamu jawab hai, gitu ya. Kalau Bu Lis bilang Iya, Bu. Iya, Bu. halo. Anak-anak hai gitu ya. Terus nanti sebaliknya lagi ya. Terus itu di sebaliknya. Kalau saya hai, kamu hello, oke? Hai.
Halo. 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 Hai hai. Halo, halo. Halo. Hai. Hai. Ya. Hai hai. Halo. Halo, halo. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Sekarang sudah pada konsentrasi ya. Terus kita akan tepuk-tepuk. Ya, kita bermain tepuk. Namanya tepuk martabak. Sudah pernah makan martabak ya? Jam segini. Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Aduh, jadi lapar, Ya. Bu. Oh, belum pernah ya. Nanti habis ini kita beli martabak sendiri-sendiri ya, pakai uang sendiri-sendiri. Oke. Tepuk martabak, prok prok prok, indil-indil. Nah, indil-indil tuh gini, tangannya. Ya, Intil-intil tuh apa, Bu? Ya. Indil kan kalau kita buat martabak itu kan diginiin dulu. Arif, pikirannya Arif foto. Lambat Bu, nggak kelihatan tangan Ibu Mudeng, bayang-bayang. Bu, sayanya, Bu. Pelan-pelan. Karena kan orang tua saya di Banten, Bu. Jadi saya nggak tahu, Bu, apa itu. Bu, Arif ngomongnya jorok, Bu, bukan indil-indil, Bu. Apa sih, Oke, Mei? tepuk Uzon martabak. aja nih sama saya, Bu. Nih, Mei, nih, Bu. Iya, nggak apa-apa Arif. Ini tak kenal ya sama budayanya Bulis ya. Ya, Bu, kan saya anak baru. Iya, nggak apa-apa. Makanya belajar, kita perkenalan ya. Ya, Dalam, Bu. tepuk martabak. Indil-indil. Nah, terus yang kedua teplok-teplok. Teplok-teplok gini ya. Gini ya. Encus reng gitu ya. Encus reng. Oh, ini martabak telur ya, Bu? Iya, ini buat martabak telur. Yuk, Tahu banget, Bu, sekali Ibah lagi nih. ya. 1, 2, 3. Tepuk martabak. Prok, prok. Indil-indil. Teplak, teplak. Prok. Cus, reng. Bu, Mbak, satu kali lagi ya. Yang kompak. Ya. Kompak. 1, 2, 3. Tepuk martabak. Indil-indil. teplak, telok. Cus, reng. Bu, kok nggak ada cocol-cocol, Bu? Kita semua. Enggak. Bu, Restu nggak bikin martabak tuh, Bu. Kok nggak bolak-balik Bu? Bu, Restu tidur, Bu, Restu. Bolak-baliknya Bu. Iya tuh, Bu, Restu tidur malahan, Bu. Cuci muka dulu boleh kok, Nak? Boleh. Ya. Saya makan Bu. Tip Bu. Mei itu rese tadi soalnya. Ya jangan ganggu ya, Mei ya. Kita fokus ya anak-anak ya. Sekarang Iya, iya, Bu, ya, Bu, siap, Bu. Iya, Bu. seri ya. Kita fokus ke ya, Ibu akan menayangkan PowerPoint ya, PowerPoint slide PowerPoint. Anak-anak memperhatikan ya. Ya. Oh, mana ini? Ini anak-anak. Nah. Ini judulnya sudah Bu, Arif jalan-jalan aja, Bu. kelihatan? Arif, judulnya ya, Arif ya. Sana. Ya, Proses, Bu. Bu. Diambil pulpennya sama Mei. Sudah? Mei, Udah, jangan Bu, udah mengganggu kelihatan. temannya. Ya. Ini prokrastinasi akademik. Anak-anak tahu nggak bedanya malas dengan prokrastinasi itu apa? Kan sama-sama menunda. Kalau malas itu apa? Mbak Restu? Malas itu yang nggak semangat, Bu. Malas nggak mau ngapain, Bu. Ya. Bagus ya. Jadi bedanya prokrastinasi dan malas itu. Jadi malas sama prokrastinasi itu beda ya, Nak ya. Kalau prokrastinasi, kalau kita itu menunda-menunda pekerjaan tanpa mengerjakan apa-apa, pasif, cuma diem aja, ya toh, itu namanya malas. Tapi kalau kita menunda,
dengan memilih pekerjaan lain itu namanya prokrastinasi. Jadi kita punya pekerjaan utama tetapi kita malah lebih mementingkan pekerjaan yang lain, padahal pekerjaan yang utama itu harus segera deadline, harus segera dikumpulkan, tapi kita lebih memilih pekerjaan lain, itu namanya prokrastinasi. Oh, jadi Nah, bukan prioritas ya, Bu ya? Iya, betul sekali, pinter nak kamu. Nah, Iya, Bu, emang Desi mah pinter, Bu. selanjutnya ini Mau dong jadi ada prioritas. video. Iya, Desi pinter sekali. Nah, terus ini ada video ya, video tentang prokrastinasi akademik. Sebentar. Lah kok bisa ya ini? Oke, kita kita akan melihat video tentang video pembelajaran tentang prokrastinasi akademik. Kok nggak bisa ya ini ya? Sebentar ya, anak-anak sabar ya. Iya, Bu, kalau bisa itu Bu Restu mau nolongin katanya, Bu, biar nilainya bagus. Oh iya. Oh, videonya nggak bisa diputar anakku. Sebentar. Minta tolong aja Ibu, kayak Ibu tadi yang sebelahnya gitu. Ya ini Sofian Bu, pinter laptopnya IT. Ibu ini lagi error. Oh iya, silakan. Bu, yang mana Bu? Sebentar ya. Iya, Bu, tuh Iya. dibantuin sama Sopian, kalau enggak Restu, Bu, katanya pengen dapat Sebentar. ranking 1. Ini belum masuk. Saya kirim. Bu boleh nggak Saya kayaknya buat dipindahin aja kelasnya Bu. Bel, ranking 1 terus Bu. Pengen ranking 10 saya Bu. Jangan. Sopian bantuin Oh, itu iya. Bu Listi, kasihan. Iya, ini lagi nunggu, Mel, lagi Kok nggak nunggu bisa? bawel Kok ya. nggak bisa ya, Nak? Ya? Iya. Kayaknya nih Mel nih ya. Sabar ya, Mel ya. Sabar ya. Kasih martabak nih. Ya gini aja. Sambil nunggu siap, ini laptopnya Ibu kayaknya bermasalah deh. Nah, kita aja. Jadi prokrastinasi itu ada beberapa dampak, ada beberapa pengaruh penyebab yang menjadikan anak-anak itu mengalami yang namanya prokrastinasi. Dikasih tugas oleh gurunya, tapi mengumpulkannya ditunda-tunda, ya kan? Atau mengerjakan tidak sesuai, tidak tepat dengan waktunya, itu ada penyebabnya. Nah, Bulis akan men-share lagi PPT tadi ya. Coba anak-anak perhatikan PPT-nya tadi. Ya, penyebabnya itu satu, penyebab prokrastinasi akademik itu satu, yaitu apa namanya? PPT-nya belum masuk ya? Udah ya. Penyebab prokrastinasi akademik yaitu satu, Belum, Bu. melebih-lebihkan waktu tersisa untuk melakukan tugas. Belum, Bu, PPT-nya belum masuk. Belum. Bentar, OTW. Ya. Ditunggu ya. Ya belum? Belum. Sudah masuk? Lihat, sudah. Ya, sudah terlihat. Sudah. Sudah, Bu. Penyebab adalah satu, yang kedua adalah adanya sikap meremehkan. Ya, meremehkan berapa lama aktivitas tertentu itu akan selesai. Terus asumsi yang keliru bahwa mereka harus berada dalam kerangka berpikir yang benar untuk mengerjakan sebuah tugas. Terus yang ketiga,
karena depresi, karena merasa tertekan. Jadi dia menunda-nunda pekerjaan tersebut itu karena merasa adanya tekanan. Terus ada karena gangguan OCD, yaitu perfeksionis yang tidak sehat dan maladaptif. Yang selanjutnya adalah karena ada gangguan ADHD, terus ada kegiatan yang spontan dan terlalu excited dengan kegiatan lain atau baru sampai melupakan kegiatan yang lain. Jadi tidak ada prioritas. Ini biasanya sering dilakukan oleh anak-anak. Saya kemarin dapat laporan dari guru mata pelajaran, dia tidak mengerjakan kerjaan matematika, ditanya kok tidak ngerjain, kenapa? Ternyata apa? Dia malah memfokuskan untuk bermain HP atau bermain bola karena dia juga kebetulan ikut sekolah sepak bola ya. Terus ini dampak prokrastinasi adalah nanti prokrastinasi itu membuat waktunya terbuang sia-sia ya. Terus pekerjaan yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Terus prokrastinasi juga membuat pelakunya menjadi stres dan menganggap tugas yang diberikan itu adalah suatu beban. Gitu. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara menghindari prokrastinasi? Yang pertama adalah caranya adalah satu, dengan niat. Ya, niat dari dalam diri sendiri, ya, niatnya harus kuat bahwa saya harus bisa menghilangkan sifat-sifat buruk atau perilaku kebiasaan buruk. Salah satunya adalah prokrastinasi akademik. Karena kalau tidak ada niat dari dalam diri sendiri, itu nasihat-nasihat tidak akan masuk. Terus yang kedua adalah anak-anak harus bisa membuat skala prioritas, yaitu dengan membuat daftar tugas, apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, apa tugas yang paling penting, terus apa tugas yang sekiranya mendekati deadline-nya harus dibuat skala prioritas. Yang ketiga, yang paling utama adalah fokus dalam mengerjakan tugas. Jadi kita harus fokus, tidak boleh mengerjakan tugas itu disambil main HP. Biasanya Melia sukanya segitu ya? Iya Bu, itu Bu habisnya kata Restu suruh like-in TikTok dia biar dapat endorse Bu. Iya, jadi kalau kamu mengerjakan tugas itu HP-nya disimpan dulu ya nak ya, dimakan ke laci atau mana, dijauhkan dulu dari jangkauannya ya, biar kita fokus mengerjakan gitu, biar cepat juga waktunya selesai. Terus jangan menambah tugas baru. Ya, jangan menambah tugas baru atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membuang waktu. Ketika kita sedang mengerjakan tugas, kita tergoda untuk membuka TikTok-nya. Kita jadi scroll TikTok, akhirnya apa? Waktunya habis, tahu-tahu udah malam, tahu-tahu udah ngantuk, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah jauhi distraksi. Ya, ini tadi sama ya, fokus sama jauhi distraksi. Itu seperti notif-notif dari media sosial. Jadi, kalau bisa ketika kita mengerjakan tugas atau mengerjakan apapun itu, notif-notif dari HP handphone kita itu di silent. Atau kalau perlu kita buat announcement, pengumuman, maaf saya sedang mengerjakan tugas atau apa gitu. Jadi biar tidak ada yang mengganggu. Terus yang kalau kita menjelaskan dengan baik, insya Allah nanti orang akan mengerti. Yang jelas kita menjelaskannya dengan hati-hati ya, dengan hati-hati. Pelan-pelan aja, nanti insya Allah orang-orang itu akan mengerti, oh kalau saya itu sedang sibuk, sedang mengerjakan PR, sedang mengerjakan tugas, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kita buat ruang belajar kita itu senyaman mungkin. Kalau kamu belajarnya di rumah, ya kan, jangan, kalau bisa ruang belajar dengan ruang tidur itu tidak jadi satu, terpisahkan. Apa? Kalau kita lihat kasur itu bawaannya pengen tidur ya. Ini biasanya mbak-mbak itu yang sukanya kayak gitu. Malah kita jadi pengen rebahan. Iya, betul, Bu. Siapkan makanan, minuman, cemilan atau apa. Jadi kalau kita misalnya mengerjakan tugas, kita bisa sambil nyemil atau apa dan tidak tergoda untuk rebahan atau tergoda melakukan aktivitas lain misalnya. Kalau misalnya mau minum, samping kita ada minuman, jadi kalau kita mau minum kita tidak perlu bolak-balik ke dapur atau kemana. Nah nanti kalau kita melihat apa, jadi kita tergoda untuk melakukan aktivitas lainnya. Biasanya perempuan yang tidak bisa seperti ini ya, karena perempuan itu diciptakan Allah itu multitasking. Betul apa enggak? Iya. Iya Bu. Oke, Bu.
Anak-anakku selanjutnya ini tadi sedikit apa namanya presentasi Ibu mengenai dampak penyebab dan gimana cara kita untuk menghindari yang namanya prokrastinasi akademik itu. Nah, sekarang Ibu akan membagi anak-anak ini menjadi berapa? Satu kelompok terdiri dari tiga dan 4 siswa ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD. LKPD-nya Ibu itu berisi tentang penyebab dan cara mengatasi prokrastinasi akademik. Ini berdasarkan dari pengalaman kamu ya, Nak ya. Jadi nanti diisinya itu sesuai Desi pengalaman pribadi kamu sendiri ya. Kelompok pertama yaitu kelompoknya Desi, Arif, sama Melia ya. Terus yang kedua kelompoknya Syifa, Restu, sama Grace. Terus yang kelompok 3 itu kelompoknya Sofiani, Jelita, Habibah, sama Erni. Oke. Ya, silahkan LKPD-nya diisi ya. Apa yang menjadi penyebabnya, terus cara mengatasi bagaimana, itu basicnya harus sesuai dengan pengalaman pribadi kamu sendiri. Gitu ya? Paham anak-anakku? Iya, Bu. Paham, Bu. Ya. Oke. Jadi kelompok 1, silahkan. Siapa yang akan mengemukakan apa yang sudah tadi dikerjakannya tentang penyebab prokrastinasi? Silahkan Desi. Suaranya belum masih di mute. Oh iya, maaf ya Bu. Iya, dari kelompok kami itu penyebabnya adalah melebih-lebihkan waktu yang tersisa untuk melakukan tugas. Kemudian meremehkan berapa lama aktivitas tertentu akan selesai. Kemudian prokrastinasi juga dapat disebabkan karena depresi atau frustasi, Bu. Atau lagi stres gitu, lagi ada banyak masalah. Biasanya sih begitu. Jadi akhirnya melakukan prokrastinasi gitu. Oke, yang kelompok 2, kelompoknya Mbak Syifa, gimana? Penyebabnya apa Mbak Syifa? Kalau menurut Mbak Syifa, masih di mute? Kalau menurut saya, Bu, penyebabnya yang saya rasakan itu terlalu perfeksionis, Bu. Saya terlalu pengen tugasnya bagus, bukannya bagus malah jadi pusing, Bu. Bingung. Bagus ya Mbak Syifa. Sebenarnya prokrastinasi itu ada 2. Nanti kalau Ibu bahas dulu itu nanti waktunya tidak cukup ya Nak ya, tapi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi prokrastinasi itu sebenarnya ada prokrastinasi yang positif, ada prokrastinasi yang negatif. Kalau yang dialami oleh Mbak Syifa itu termasuk prokrastinasi yang positif karena terlalu ingin perfeksionis supaya bagus ditunda-tunda gitu. Tapi iya kan? Iya, mencari yang pas, mencari yang bagus. Itu positif sebenarnya positif, tapi ya itu perlu ada namanya skala prioritas juga ya, kita harus ada batas-batasannya juga begitu ya. Sama satu lagi Bu, apa Mbak Syifa? Sama satu lagi Bu ya, kalau misalnya saya lagi ngerjain tugas, taunya ada WhatsApp masuk, saya nggak bisa Bu buat mengabaikannya, jadi pasti saya buka dulu, taunya malah keterusan main IG Bu. Oh iya, jadi itu Iya, kan Bu, benar. harus Kadang ngeliat-liat Shopee, Bu. Keinginan yang kuat ya. Gimana Bu Mbak Melia? Kadang malah lihat-lihat Shopee, Bu. Oh, lihat-lihat Shopee. Baginya maka dari itu. Ketika kamu mengerjakan tugas itu, salah satu kuncinya adalah fokus. Kita silent dulu HP kita di tempat yang aman, ya jauh dari jangkauan kita sehingga kita tidak tergoda untuk mengerjakan sesuatu yang di luar tanggung jawab dan tugas kita. Oke, yang selanjutnya yaitu kelompoknya Gresma ya. Gresma tadi coba Nak, dari apa yang dikerjakan di LKPD tadi diungkapkan apa yang menjadi dampak dari prokrastinasi
mengatasi kebiasaan suka menunda-nunda itu, Grace? Ayo. Dampaknya negatif, Bu. Terbuangnya waktunya jadi sia-sia. Terus pekerjaannya juga nggak maksimal. Terus bisa membuat pelakunya jadi stres, Bu. Iya, jadi stres ya, karena tertekan ya, malah jadi beban kan? Kelompoknya Bu Bibah. Nah, ini kelompoknya Bu Bibah. Tadi kok Bu Bibah kok diam terus toh Mbak Bibah hari ini? Itu Bu, tadi kan saya satu kelompok sama Grace kedengerannya, makanya saya diem aja. Tadi udah diskusi. Iya, Mak. Oh iya, mau menambahkan? Nambah. Mbak Bibah mau Iya. Jadi penyebabnya Bu, kenapa kok kayak gitu ya, karena memang tadi Bu nggak fokus, nggak konsen. Biasanya kalau saya pribadi ya tadi bener kayak teman-teman kebawa sama handphone Bu, nggak bisa jauh dari handphone gitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu sering melakukan prokrastinasi itu karena ada masalah pada fokus dan pikiran kita. Ya, anak-anakku sekalian, anak-anakku semua, tadi kita sudah mengerjakan LKPD, kita sudah melihat materi, kita juga sudah tadi mau menyimak video, nanti videonya akan saya share saja, jadi biar jadi bahan belajar anak-anak di rumah ya. Jadi kita simpulkan ya anak-anak hari ini, mungkin dari kelompoknya Mas Arif mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke Bu, yang bisa saya simpulkan prokrastinasi itu adalah kegiatan menunda-nunda. Bisa terjadi dampak negatif pada diri individu yang melakukan prokrastinasi tersebut. Lalu kita juga untuk menghindari itu harus bisa menentukan skala prioritas apa dulu yang kita kerjakan dan apa yang bisa didahulukan dan dinantikan. Jadi harus tertata. Begitu Bu kira-kira. Oke, bagus sekali. Masya Allah, luar biasa. Mas Arif tadi sudah menjelaskan kesimpulan bahwa prokrastinasi itu adalah kegiatan yang menunda-nunda, yang itu kegiatan perilaku seperti itu tidak baik ya buat diri kita sendiri, karena apa, dampaknya tadi sudah disampaikan oleh Grace bahwa dampaknya itu sangat-sangat tidak baik, bisa mengakibatkan kita tertekan, stres, merasa terbebani dan yang lain sebagainya. Oke anak-anak, sebelum kegiatan bimbingan klasikal ini saya akhiri, nah untuk minggu depan saya beri tugas kepada anak-anakku semua untuk membuat poster ya. Bisa poster itu berupa tulisan di poster tangan, ditulis tangan, buat poster itu di kertas F4 atau kertas manila, atau kalau anak-anak itu punya aplikasi Canva di gadgetnya, silahkan dibuat tips-tips untuk menghindari prokrastinasi atau bagaimana caranya supaya kita itu lebih fokus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Dan bisa di-upload di media sosial anak-anak, bisa lewat TikTok, lewat Facebook, atau lewat Instagram. Tetapi saya juga berpesan kepada anak-anak, kalau temannya itu mengupload sesuatu di media sosial, anak-anak harus bijak ya dalam berkomentar ya, tidak boleh komentarnya atau apapun itu sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang tidak senonoh, atau sesuatu yang menimbulkan provokasi yang bisa menyebabkan kericuan. Begitu ya anak-anak, paham apa yang tadi Ibu sampaikan? Paham Ibu. Ibu. Ya Bu. Kita sudah sampai kepada akhir dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan di kegiatan selanjutnya. Nah, dari saya, dari Bulis, cukup sekian. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sesi pertemuan bimbingan klasikal pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah bersama-sama, dan bagi yang beragama
Silahkan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Tetap semangat. Selamat mengikuti. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.